Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nada Syakira, mahasiswa Universitas Negeri Padang dengan nomor NIM 200200990, Prodi Pendidikan Seni Rupa. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana perkembangan seni rupa era Persagi pada mata kuliah Sejarah Seni Rupa Nusantara. Persagi merupakan singkatan dari Persatuan Ahli Gambar Indonesia. Persagi adalah organisasi para ahli gambar di Indonesia yang didirikan pada tahun 1937 atau dalam sumber lain pada bulan Oktober 1938. Persagi didirikan oleh Agus Jaya sebagai ketua, S. Sujojono sebagai sekretaris, dan Rameli sebagai komisaris. Persagi didirikan untuk membatasi para peseni Belanda dan Eropa yang tinggal di Indonesia. Pada masa itu, seni rupa hanya bertema keindahan alam Hindia Belanda atau dikenal dengan Moi Indi, karena memang ditunjukkan untuk promosi wisata saja. Konsep Persagi adalah semangat dan keberanian, bukan sekedar kecakapan melukis, melainkan melukis dengan tumpahan jiwa. Persagi lahir sebagai bentuk protes atas nilai estetika yang diusung oleh Moi Indi. Kondisi ekonomi dan politik pada masa itu memang menuntut pembaharuan dalam segala bidang, tak terkecuali dalam bidang seni dan budaya. Pada saat ini, kondisi ekonomi Batavia sangat kacau. Memasuki tahun 1930-an, keadaan Batavia telah berubah. Hal ini membuat keadaan masyarakat pribumi semakin sulit dalam kehidupan. Kondisi sosial masyarakat bawah yang kehidupannya berat menggugah kesadaran dan visi kelompok Persagi untuk mengungkapkan realitas yang ada. Tepatnya pada tanggal 23 Oktober 1938 Persagi lahir, yang merupakan akronim dari Persatuan Ahli Gambar Indonesia. Menekankan pada pencarian corak seni lukis Indonesia yang baru lewat kerjasama di Sanggar dan diskusi antara sesama anggota, S. Sujojono menyuarakan bahwa seni lukis sebagai salah satu unsur kebudayaan suatu bangsa. Dengan sendirinya, seharusnya mengungkapkan corak yang cocok dengan watak bangsa. Pemahaman Persagi melukis tidak hanya pemandangan sawah, sungai, pantai, dan gadis yang cantik, tetapi melukis harus juga melihat sisi kemanusiaan. Selain estetika, terdapat nilai lain yang harus dimunculkan dalam sebuah karya seni. Keyakinan lainnya adalah hendaknya dalam melukis bersikap sederhana dan jujur dalam mengungkapkan objek. Seni pada era Persagi memiliki 5 ciri-ciri. Pertama, memiliki tema perjuangan rakyat, mementingkan nilai-nilai psikologis, tidak terikat dengan objek alam yang nyata, memiliki kepribadian Indonesia yang kuat, didasari dengan semangat dan keberanian. Kegiatan yang dilakukan Persagi. Struktur kepengurusan dan organisasi Persagi kurang tertata dengan baik. Kepengurusan hanya lebih jelas dan terlihat hanya jabatan ketua dan sekretarisnya saja. Anggota yang lainnya lebih jelas dan terlihat hanya memberikan pengaruh corak lukisan dan hasil karya yang menunjukkan keadaan pada masa tersebut. Dalam melakukan pameran pertama, Persagi mengalami kesulitan. Bangsa Indonesia yang terjajah menjadi hambatan untuk mengadakan pameran dan menciptakan lingkungan seni hanya tersedia untuk orang Belanda saja. Persagi mengajukan proposal ke Batavia C. Krings. Permintaan Persagi ditolak karena stereotipe bahwa rakyat Indonesia hanya cocok sebagai petani. Namun, akhirnya pada tahun 1938, Persagi mengadakan pameran pertamanya di toko buku Kolf. Akhir tahun 1938, Persagi mengadakan pameran kedua di Kunstskring. Pada bulan Maret 1942, Jepang menduduki Indonesia dan membubarkan semua organisasi perjuangan dan menggabungkan semuanya dalam Putra. Selanjutnya, tokoh seniman pada era Persagi. Yang pertama, S. Sujojono.
S. Sujojono disebut juga sebagai Bapak Seni Lukis Indonesia Modern. Beliau adalah seorang seniman, kritikus, pemikir, penulis, politisi, organisator, dan pendidik. Beliau lahir di Kisaran, Sumatera Utara pada tahun 1913 atau sampai 1986. Berikut adalah karya beliau yang berjudul Di Depan Kelambu Terbuka. Selanjutnya, karya Agus Jaya Suminta yang lahir di Banten tahun 1913 dari keluarga bangsawan Banten. Tahun 1938 hingga 1942, beliau bekerja sama dengan S. Sujojono, membentuk Persagi dan sebagai ketua. Ciri khas dari lukisan Agus Jaya yaitu penuh warna meriah dan juga terampil, menangkap segi-segi lucu kehidupan. Lukisan Agus Jaya juga mengadopsi unsur wayang yang telah dideformasi dan tampak lebih ekspresif dan manusiawi. Berikut karya beliau yang berjudul Berhias. Yang ketiga, Oto Jajasumita yang lahir pada tanggal 6 Oktober 1916 di Rangkas Bitung, Jawa Barat dan meninggal pada tanggal 23 Juni 2002 di Jakarta. Merupakan adik dari Agus Jaja. Karyanya cenderung mendistorsi rupa objek. Dalam seni lukis, distorsi menjadi cara menggugah dan mengungkapkan emosi. Berikut karya beliau yang berjudul Pertemuan. Yang keempat, Emiria Sunasa. Beliau adalah pelukis wanita pertama di Indonesia yang paling aktif berpameran. Beliau lahir di Tanawangko atau Kampung Tidore, Sulawesi Utara pada tahun 1894 dan meninggal di Lampung pada tanggal 7 April 1964. Berikut karya beliau yang berjudul Telaga Warna. Karyanya banyak menggunakan coklat gelap, merah gelap, dan hitam, diimbangi dengan hijau dan kuning, seperti tampak dalam Orang Irian dengan burung cendrawasih. Yang kelima, Abdul Salam. Sebagai pionir bidang seni ilustrasi grafis Indonesia, beliau melahirkan karya awal yang berupa cukilan kayu, kemudian Esta sejak tahun 1945. Ia juga membuat komik bertema perjuangan. Beliau meninggal di Yogyakarta pada tahun 1987. Beliau merupakan salah seorang delinafit atau pelukis uang pada masa awal kemerdekaan. Komik kisah perjuangan menuju kemerdekaan dan kisah pendudukan Jogja merupakan kemungkinan komik pertama di Indonesia. Karyanya yang terkenal pada tahun 1952. Yang kelima, Suromo. Lahir di Solo, Jawa Tengah tahun 1919 dan meninggal pada tahun 2003. Suromo pertama kali belajar seni dengan Pirngadi pada tahun 1935 ketika ia berada di Jakarta. Selama tahun 1940 hingga 1942, ia dan Hari Jadi bekerja sebagai seniman komersial pada firma di Jakarta. Berikut adalah karya beliau yang berjudul Pasar pada tahun 1957. Dalam karya ini dapat diungkapkan keramaian sekaligus suasana dan ciri setting pada pasar tahun 1990-an, 1950-an. Demikianlah sejarah singkat bagaimana seni rupa berkembang pada era Persagi. Semoga dapat dipahami dan saya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih sudah mendengarkan dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.